Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana lingkungan memiliki nilai ekonomi penting sepanjang sejarah Indonesia. Dari masa penjajahan hingga masa kini. Pada abad ke-15 hingga 17, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mereka tertarik pada kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun, penjajahan menyebabkan penguasaan sumber daya secara sepihak oleh bangsa asing, sehingga pribumi tidak dapat menikmati hasilnya. Jadi lingkungan kita sudah sejak dulu jadi incaran bangsa asing, karena kekayaan alamnya ya Bu. Tepat sekali. Namun, kekayaan itu tidak dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Pada awal abad ke-20, lahirlah semangat kebangsaan. Tokoh-tokoh pergerakan menuntut kemerdekaan, termasuk hak atas tanah dan kekayaan alam. Apakah nilai ekonomi lingkungan juga menjadi bagian dari perjuangan mereka? Benar, mereka ingin agar rakyat Indonesia bisa mengelola sumber daya alam secara mandiri dan adil. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Sumber daya alam tersebar luas, namun tidak semua daerah merasakan manfaatnya. Bu, mengapa ada daerah kaya sumber daya, tetapi masyarakatnya tetap miskin? Itulah pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Nilai ekonomi lingkungan harus dimanfaatkan untuk kemajuan bersama, bukan segelintir pihak. Nilai ekonomi lingkungan yang tinggi sering menimbulkan konflik. Misalnya, perebutan lahan antara warga dan perusahaan. Bagaimana cara menyelesaikannya, Bu? Melalui musyawarah, aturan hukum yang adil, dan keterlibatan semua pihak. Ini disebut integrasi sosial. Anak-anak, setelah kita membahas materi nilai ekonomi lingkungan, Ibu ingin kalian membuat sebuah proyek yang bernama Proyek Ekonomi Sirkular. Ketentuannya, identifikasi sampah yang bisa didaur ulang, kumpulkan jenis-jenis sampah yang ada di sekolah atau sekitar rumah, seperti botol plastik, kardus, kaleng minuman, atau kertas bekas. Buat kerajinan tangan atau produk daur ulang. Ubah sampah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, misalnya botol plastik menjadi pot bunga atau hiasan dinding, kardus menjadi kotak penyimpanan atau miniatur bangunan, kertas bekas menjadi kerajinan kertas atau celengan. Hitung modal dan potensi penjualan, perkirakan biaya produksi, jika ada, dan harga jual produk. Buat laporannya dan presentasi ke depan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Okey, kita perlu menjual barang bekas ini dengan nilai ekonomi lingkungan. Bagaimana caranya? Bukannya Ibu bilang hanya membuat laporan dan dipresentasikan ke depan?
Mengapa harus dijual? Tentu saja, produk tersebut harus dijual. Jikapun ibu tidak menyuruh kita menjual produk. Karena tujuan pembelajaran ini untuk membuat kita memanfaatkan nilai ekonomi lingkungan di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara kita menjual botol bekas ini tanpa diolah? Kita bisa menjual botol plastik ini sebagai bahan daur ulang. Harga pasarnya sekitar RM500 per kilogram. Tapi, kita harus pastikan bahawa botol-botol ini benar-benar bersih dan siap untuk didaur ulang. Ide bagus. Aku bisa desain label yang menunjukkan nilai ekonomi lingkungan dari daur ulang. Aku juga bisa buat ilustrasi yang menunjukkan bagaimana botol-botol ini bisa diubah menjadi produk baru. Aku akan tulis deskripsi yang menjelaskan bagaimana daur ulang botol plastik ini membantu mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Aku juga bisa tulis tentang bagaimana proses daur ulang itu sendiri. Kira-kira kalau aku jual tas bekas, perkiraan harganya berapa ya? Di rumah ada banyak tas bekas, punya mama. Tas kain bekas bisa dijual sebagai tas ramah lingkungan. Harga pasarnya sekitar Rp20.000 per tas. Atau jika barang branded, bisa disesuaikan saja harganya. Tapi, kita harus pastikan bahwa tas-tas ini benar-benar bersih dan dalam kondisi yang baik. Bagaimana cara kita menjual barang-barang bekas ini? Bisa dengan menjual di media sosial, menawarkan kepada teman, saudara dan tetangga, serta membuat promosi. Sekarang, bagaimana kita membuat laporannya? Kita bisa tulis narasi yang menjelaskan bagaimana tas kain ini membantu mengurangi limbah plastik dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Juga, bagaimana kita bisa membuat tas-tas ini sendiri di rumah. Ayo, teman-teman hasilkan proyek terbaik kalian, dan semangat! 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 Semangat!